Jadi waktu itu memang kan inisiatifnya dari Pak Abdi ya, Pak Adi Ahsan gitu. Katanya memang nggak ada nih buku tentang karya-karya desainer lighting di Indonesia. Mungkin kalau buku tentang lightingnya mungkin udah ada ya beberapa yang ditulis, tapi kalau tentang kayak desainer Indonesianya, karya-karyanya itu sepertinya belum ada gitu. Jadi dia punya ide gimana kalau kita bikin buku. Cuma ya gimana nih cara milih siapa yang masuk bukunya atau apa gitu kan. Betul. Banyak sekali dong, semua orang kan maksudnya ada sekarang kan udah, kalau zaman saya baru mulai kerja di bidang lighting kan terbatas. Oke, orangnya cuma itu aja. Tapi kan sekarang wah udah banyak lah gitu kan. Nah, gimana nih siapa nih yang akan masuk ke dalam buku? Akhirnya kebetulan waktu itu memang habis ada Lit Awards celebration-nya lah pemenangnya gitu. Ya salah satunya saya gitu. Jadi waktu itu memang saya terpilih, ya alhamdulillah gitu jadi winner di Hospitality Lighting Design kategorinya. Udah yang kita menang award selain yang Lit Awards. Waktu itu kan itu Lit Awards, tapi ada juga yang yang lain-lain ya, awards yang lain. Jadi akhirnya dipilih yang menang awards yang nggak hanya terpaku yang Lit Awards, tapi ada juga yang award lain. Selamat datang di podcast Luxit Proportio, kolaborasi eksklusif dalam rangka peluncuran buku Luxit yang mengangkat perjalanan para lighting designer Indonesia berkelas dunia. Hari ini kita akan ngobrol dengan Ani Kurniawati, salah satu lighting designer yang telah menerima penghargaan dan menjadi bagian dari peluncuran buku ini. Apa kabar? Baik, Fernando. Terima kasih. Kalau boleh cerita sedikit flashback di masa lalu atau awal berkarirnya memasuki dunia lighting itu bagaimana ceritanya? Oke, saya lulusan arsitektur dari Universitas Indonesia. Saya lulus tahun 2003. Nah, saat itu terus terang waktu itu ketertarikannya itu adalah pas kalau di UI itu selain tugas akhir jadi bikin perancangan, kita ada namanya skripsi. Jadi seperti kayak jurusan yang lain-lain. Nah, kebetulan skripsinya waktu itu saya ambilnya tentang pencahayaan. Kalau menurut saya itu pencahayaan tuh menarik sekali dan saat itu memang ya belum banyak, malah ya lighting designer tuh mungkin bisa dihitung dengan jari gitu. Jadi saya ambil khusus memang tentang pencahayaan. Jadi saya selain teori kan masih ada studi kasus. Jadi saya wawancara desainer-desainer yang udah ada. Nah dari situ ya udah ternyata wah profesinya menarik ya, dan terus belum banyak sekali gitu kan Indonesia. Jadi ini peluang buat saya nih gitu kan, kalau saya bisa jadi salah satu yang ya di antara mereka yang ada, karena terus terang 2003 tuh memang sedikit sekali bisa dihitung dengan jari saat itu. Jadi benar-benar nggak ada. Kalau arsitek memang ya udah banyak sekali gitu kan. Makanya saya pikir oh ya udah menarik. Jadi nah dari lulus tahun 2003 saya terus terang nggak pernah jadi arsitek. langsung ke pencahayaan, langsung jadi ke lighting design gitu. Di mana nih? Oke, jadi waktu itu memang saya pas lulus, sebelum saya pas pengerjaan skripsi itu saya sempat ya interview beberapa orang, tanya-tanya, dan salah satunya dengan Hadi Prana. Jadi lulus saya bekerja di divisi lightingnya mereka, karena mereka ada divisinya ada banyak, selain arsitektur, interior, landscape itu juga ada lighting. Jadi saya di divisi lightingnya. Jadi di situ cukup lama juga ya, sekitar 4,5 tahunan. Lama dong, berarti sudah banyak project juga ya. Lumayan banyak. Nah, terus ya ada kesempatan buat ke negara tetangga. Negara tetangga. Jadi saya pindah ke Singapura dari 2008 sampai 2016 akhir. Jadi sekitar ya 10 tahun lah di sana. Nah, kebetulan kalau kantor saya yang sekarang ini memang lebih banyak tuh hospitality, commercial. Jadi misalnya kayak hotel, resort, ya office juga ada, mixed use, terus ya restoran F&B juga gitu, retail juga ada gitu. Jadi benar-benar memang lebih ke arah sana. Residential ada, tapi jumlahnya terus terang nggak sebanyak yang hospitality atau resort gitu. Ada 1-2 project yang sangat umum kita ketahui yang boleh di share gitu, apa gitu misalnya sedikit aja. Mau yang di sini ya, di Indonesia aja. Dan di luar juga boleh kan, internasional. Sebenarnya kalau ya makanya dengan waktu itu bergabung di di kantor kami yang di luar itu, saya kesempatan kalau pernah dengar Simao Intercontinental Wonderland Shanghai, jadi the first quarry hotel in the world. Jadi dia tuh yang ditambang. Jadi dia tuh dari tanah ground floor dia justru ke bawah. Jadi benar-benar yang bekas tambang itu dijadiin hotel, diolah, maksudnya
dibikin hotel di tebingnya tuh. Jadi dia dari lobbynya tuh ground floor, terus dia kamar-kamarnya turun ke bawah. Itu kalau yang di luar. Kalau yang di Jakarta, di Indonesia, Grand Hyatt Jakarta. Grand Hyatt? Ya, di Bundaran HI. Yang udah renovation baru Yang udah renovation itu kita yang kerjakan. Jadi mereka emang udah lama ya, udah 25 tahun lebih. Jadi mereka memang terus dibuka, jadi mereka akhirnya partial renovation ya. Jadi kita mulai dari restorannya dulu, habis restorannya baru tuh yang fasad bagian bawahnya, lobbynya semua gitu. Terus menyambung tentang buku Luxit ini sebetulnya nih bagaimana prosesnya serta keterlibatannya dalam buku Luxit ini? Oke, jadi waktu itu memang kan inisiatifnya dari Pak Abdi ya, Pak Adi Ahsan gitu. Katanya memang nggak ada nih buku tentang karya-karya desainer lighting di Indonesia. Mungkin kalau buku tentang lightingnya mungkin udah ada ya beberapa yang ditulis, tapi kalau tentang kayak desainer Indonesianya, karya-karyanya itu sepertinya belum ada gitu. Jadi beliau punya ide gimana kalau kita bikin buku. Cuma ya gimana nih cara milih siapa yang masuk bukunya atau apa gitu. Betul. Banyak sekali dong, semua orang kan maksudnya ada sekarang kan udah, kalau zaman saya baru mulai kerja di bidang lighting kan terbatas. Oke, orangnya cuma itu aja. Tapi kan sekarang wah udah banyak lah gitu kan. Nah, gimana nih siapa nih yang akan masuk ke dalam buku? Akhirnya kebetulan waktu itu memang habis ada Lit Awards celebration-nya lah pemenangnya gitu. Dan salah satunya saya gitu. Jadi waktu itu memang saya terpilih, ya alhamdulillah gitu, jadi winner di Hospitality Lighting Design kategorinya. Itu untuk proyek Hotel Gading, episode Gading Serpong di Tangerang. Episode Gading Serpong memenangkan penghargaan. Menang karena mereka ada beberapa kategori, jadi banyak, dan kebetulan karena memang ya hotel, jadi saya masuk di Hospitality Lighting Design. Dan ya udah jadi pemenangnya. Kebetulan waktu itu juga saya ada kesempatan buat pergi untuk mereka ada kayak perayaannya, seremoninya gitu di UK, London. Jadi ya udah saya kesana juga gitu. Jadi waktu itu setelah itu ya udah kata Pak Abdi, udah yang kita menang award selain yang Lit Awards. Waktu itu kan itu Lit Awards, tapi ada juga yang yang lain-lain ya, awards yang lain. Jadi akhirnya dipilih yang menang awards yang nggak hanya terpaku yang Lit Awards, tapi ada juga yang award lain. Gitu. Makanya jadi sekarang ada 8 orang desainer terlibat. Oke. Benang merah atau suatu ciri khas dari seorang Ani Kurniawati ini untuk dalam mendesain lighting? Oke. Ya memang, ya pasti setiap desainer pasti punya cirinya masing-masing ya. Cuma mungkin kalau saya sih sebenarnya karena memang terus terang proyek kita memang kebanyakan sih hospitality gitu ya. Jadi memang ya lebih sedikit seperti saya bilang, memang kalau saya tuh pasti lebih kalau bisa tuh semuanya ya terintegrasi dengan baik sama arsitektur, interior. Jadi memang contohnya kayak di episode, kalau mungkin udah pernah sempat ada kesempatan ke sana bisa lihat sendiri. Jadi situ memang kita benar-benar berkolaborasi sama interiornya, sama arsiteknya. Jadi memang banyak main konsep lighting. Jadi lampu-lampunya tuh banyak yang tersembunyi gitu, misalnya kayak di rak-rak atau di panel-panel. Jadi memang atau di ceiling curve-nya. Jadi memang ya di situ sih kita benar-benar yang berkolaborasi. Jadi ya lighting yang baik memang menurut saya ya harus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan bidang-bidang yang lain gitu. Kata-kata penutup atau kata-kata untuk bisa di-share kepada halayak umum mengenai kaitannya dengan lighting ini apa nih kira-kira dalam selama berkarya, terus menang award, terus masuk ke dalam bikin buku, perjalanan karir, terus juga berkaitan dengan lighting, kira-kira apa yang bisa di-sharing? Tidak akan ada terang tanpa adanya gelap ya. Tidak adanya terang tanpa adanya gelap. Jadi kalau untuk menciptakan desain pencahayaan yang baik ya pasti kita harus mempertimbangkan adanya cahaya, adanya gelap terangnya, adanya bayangan, itu adalah bagian dari desain pencahayaan. Jadi akan ada permainan dramanya, jadi nggak hanya sebatas terangnya aja, jadi tetap ada ya terang dan gelapnya dalam suatu desain gitu. Seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih Fernando kesempatannya. Luar biasa sekali loh. Oke, dan teman-teman jangan lupa peluncuran buku Luxit pada 20 Juni 2025. Ikuti terus obrolan bersama para lighting designer yang luar biasa di dalam podcast ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa.